Kemudian yang keempat, termasuk bid'ah dalam salawat adalah menentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Betul, kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali. Dan termasuk salawat nariyah, mereka anjurkan dibaca 4444 kali. Jadi, menghitungnya saja saya rasa susah sekali. Dan syariat tidak ada yang menyusahkan kita. Ini menurut mereka, ada anjuran membaca salawat nariyah yang kita sebutkan di awal tadi sebanyak 4444 kali. Dari mana ketentuan jumlah itu? Mereka buat-buat sendiri. Maka itu adalah termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Dan beliau telah mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tapi mereka mentakwil-takwil hadis ini. Hadis yang sudah jelas, semua bid'ah itu sesat, tapi mereka takwil-takwil lagi sampai akhirnya jadi ada bid'ah hasanah. Subhanallah. Kemudian yang kelima, meyakini keutamaan khusus. Meyakini keutamaan khusus. Seperti jemaah sekalian, mereka yakini membaca salawat nariyah tadi sebanyak 4444 kali, maka semua permintaan akan dikabulkan. Dari mana keutamaan khusus seperti ini? Mereka buat-buat sendiri, tidak ada dalilnya. Maka meyakini ada keutamaan khusus tanpa ada dalilnya, ini adalah termasuk keyakinan yang bid'ah. Begitu pula salawat fatih tadi, itu keutamaannya sangat banyak menurut mereka. Terbebas dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat, dibaca ribuan kali dan seterusnya. Ya, ada jumlah-jumlah khusus dengan keutamaan-keutamaan khusus. Dan keutamaan-keutamaan khusus itu pun dengan jumlah-jumlah khusus. Seperti mereka mengatakan, membaca salawat Al-Fatih 100 kali pada malam Jumat, maka dosa selama 400 tahun terhapus. Intinya mengada-ada dalam agama. Keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan dalil. Yang keenam, menentukan waktu khusus tanpa ditentukan oleh dalil. Seperti hari-hari khusus. Hari Senin misalkan atau hari Kamis. Maka kita diperintahkan memperbanyak salawat. Silahkan memperbanyak salawat kapan saja. Tidak boleh kita mengatakan kalau masuk hari Senin misalkan kita perbanyak salawat. Tidak. Kapan saja kita perbanyak salawat. Tapi kalau kita katakan jika masuk hari Jumat kita perbanyak salawat, boleh. Kenapa? Ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Sedangkan hari Senin atau Kamis dan lain-lain tidak ada dalilnya. Yang ketujuh, menentukan tempat khusus tanpa dalil. Jadi, ada tempat-tempat khusus yang kita sebutkan tadi, dianjurkan dalam dalil. Seperti ketika memasuki masjid dan keluar dari masjid. Ketika di Masjid Nabawi lebih dianjurkan lagi. Kalau kita menentukan ada tempat khusus, jika kita sampai di situ, hendaklah kita perbanyak salawat, padahal tidak ada dalil yang menjelaskan, maka itu adalah termasuk bid'ah. Iya, termasuk menentukan keadaan-keadaan khusus, menganjurkan salawat padanya yang tidak dianjurkan di dalam syariat, atau menambah-nambah lafaz yang tidak dianjurkan dalam syariat, seperti ketika adzan menambah kumandang salawat, maka ini termasuk bid'ah. Salawat itu bagus, disyariatkan, tapi ketika adzan jangan kita tambah kumandang salawat. Bersalawat setelah adzan itu disyariatkan. Tetapi menambah kumandang adzan dengan salawat, itu adalah termasuk bid'ah. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, para sahabat melarang apa yang sudah ditentukan lafaznya dari Nabi SAW, lalu kita tambah-tambahi lagi. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nafi, tabi'in yang mulia, murid Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna rajulan atasa ila jambi Ibni Umar, bahwasanya ada seseorang yang bersin di dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, lalu orang itu mengatakan, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
sahabat murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, "Wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal." Kata beliau, aku pun mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tapi ketika bersin, Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Tapi cukup alhamdulillah saja. Dan beliau juga menganjurkan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal dalam setiap keadaan. Jadi jemaah sekalian, perhatikan di sini. Mungkin kita mengatakan, apa buruknya setelah bersin kita ucapkan alhamdulillah, lalu kita tambahkan salawat. Ternyata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu melarang. Dengan alasan apa? Nabi SAW nggak mengajarkan seperti itu. Yang beliau ajarkan hanyalah mengucapkan alhamdulillah saja. Jika lafaz-lafaz itu sudah ditetapkan dalam syariat dan tidak ada padanya salawat, jangan kita tambahkan salawat.